Selamat pagi. Pagi Kayub. Oke, terima kasih banyak buat kesempatan. Eh, saya ingin bagikan sekira beberapa 15 menitan ini tentang jangan mengandalkan manusia. Alasannya adalah kalau kita mengandalkan Tuhan, sesuatu pasti terjadi di hidup kita. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, ya kekuatan yang terbatas. Di bulan Januari tahun 2020, buku pertama saya selesai, itu judulnya Meski Terjepit Namun Melejit. Nah, meski terjepit namun melejit itu khusus Keluaran 14 tentang Musa. Tuhan menyuruh Musa, mereka maju, lalu setelah di sana Tuhan bilang, ayo balik lagi, buang umpan, segala macam. Jadi mereka terjepit benar-benaran. Tapi justru terjepit itulah yang membuat mereka melejit karena laut terbelah, lalu mereka bisa melihat kemuliaan Tuhan. Bahkan manusia ya akan berbahaya. Nah, saya bacakan ayat 7 sampai 9. Nah, poinnya di sana dibilang gini. Pada waktu itu datanglah Hanani pelihat itu kepada Asa raja Yehuda, katanya kepadanya, karena engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu, oleh karena itu terluputlah tentara Raja Aram dari tanganmu. Ayat 8. Bukankah tentara orang Ethiopia dan Libya besar jumlahnya? Karena kereta dan orang berkudanya sangat banyak. Namun Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu karena engkau bersandar kepadanya. Ayat 9. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini engkau berlaku bodoh. Oleh sebab itu, mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Jadi, Raja Aram, ada 3 hal yang saya mau bagi dalam 15 menit ini, yang gara-gara dia lakukan itu, Tuhan berkata, engkau bodoh. Atau Nabi Hanani bilang, engkau bodoh. Nah, di 2021 ini, jangan sampai kita mengulangi hal yang sama sehingga kita juga disebut sebagai bodoh. Jangan sampai kita disebut sebagai bodoh. Nah, hal yang pertama di ayat 8 bagi saya adalah gini, ayat 7 itu, karena engkau bersandar kepada Raja Aram, maka engkau terluput. Dalam hal ini, hal yang pertama, jangan sampai kita disebut bodoh adalah jangan pernah bersandar atau jangan pernah mengandalkan manusia. Jangan pernah mengandalkan manusia. Betapa pintarnya, betapa hebatnya dia. Di dalam masa terjepit, masa kesusahan, masa-masa seperti COVID lagi menghantui kita seperti ini, jangan pernah mengandalkan manusia. Ada orang-orang tertentu yang, maaf ya, kita pikir dengan kekayaannya sanggup menyelamatkan COVID. Malah lewat dalam hitungan hari, kekayaan tidak sanggup menyelamatkan, malah lewat. Nah, ini rumah saya di Taman Surya Cengkareng ini. Di sebelah sini kira-kira 30 meter dari rumah saya ada pendeta yang mobilnya banyak, posisi di kantor juga bagus, dia pendeta, punya perusahaan segalanya. Nah, ketika COVID mengena, hitungan hari meninggalnya. Nah, itu tiap hari Sabtu ada persekutuan doa di rumahnya. Jadi saya dengan Dewi datang segala. Jadi ketika meninggal kami nggak bisa datang. Saya minta istrinya, saya bilang maaf Bu ya, maaf kita nggak bisa datang. Istrinya balas saya gini, jangankan Bapak, saya sendiri sebagai istri juga tidak boleh kok.
Lalu dibilangin, dia tatap saya baru dibilang gini, Pak, jangan underestimate dengan COVID, Pak. Kekayaan tidak bisa menolong. Ini nggak ada urusan orang miskin, orang kaya. Tidak ada urusan orang pintar, orang bodoh. Tidak ada urusan dengan manusia. Pokoknya kok kena habis, Pak. Saya bilang, wah gitu ya, Bu ya. Dia bilang ini serius, Pak. Nah, itu menjelaskan kepada kita, ketika terjepit, jangan coba-coba mengandalkan manusia. Karena kalau kita mengandalkan manusia yang terbatas, ada yang lebih tidak terbatas itu yang akan membuat kita tidak berdaya. Jadi kita yang berdoa pagi di Koram Deo ini, mengapa kita harus Koram Deo? Atau mengapa kita menatap wajah Tuhan? Supaya kita jangan pernah berharap kepada manusia, jangan pernah mengandalkan manusia. Nah, itu yang pertama, jangan pernah andalkan manusia. Hal yang kedua di ayat 8 adalah jangan lupakan pertolongan Tuhan yang pernah Anda alami. Kadang-kadang ketika masa terjepit, kita lupa. Dulu pernah Tuhan tolong saya. Dulu Tuhan pernah tolong saya. Jangan pernah lupa bahwa pertolongan Tuhan yang pernah terjadi di hidup kita, itu adalah cara Tuhan menarik perhatian kita untuk kita ingat kembali. Dikatakan kau bukankah tentara orang Ethiopia dan Libya yang besar jumlahnya, kereta dan orang berkudanya yang sangat banyak, namun Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu karena engkau bersandar kepadanya. Jadi kalau Tuhan pernah menolong kita, jangan lupakan pertolongan itu. Nah, ketika kita terjepit, ketika kita mengalami sesuatu yang sukar ditolong, biasanya karena kita dalam berpikir kita, aduh siapa yang bisa ya, saya minta tolong ya. Aduh siapa yang bisa saya minta tolong. Sorry, hanya Tuhan yang pernah menolong Anda. Itu adalah modal untuk iman kita bangkit. Itu sebabnya teman-teman yang di Koram Deo, percayalah, dia yang pernah menolong Anda adalah dia juga yang dapat dipercaya sampai hari ini. Itu sebabnya kenapa saya senang dengan Koram Deo yang sekarang udah 446 sekarang ada tulisan di sini. Kenapa? Karena kita pernah mengalami pertolongan Tuhan. Jadi jangan pernah lupakan itu. Jangan pernah lupakan itu. Nah, itu sebabnya di poin yang menentukan ini, ayat 9a. Itu ayat yang paling saya sukai. Ayat 9a. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Saya ulang, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Nah, ini mungkin kalau kita mau hafal ayat ini. Ini. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan segala kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Nah, saya punya buku-buku, salah satu buku yang buat saya mengingat ayat ini adalah Shawn Bolz. Seorang hamba Tuhan bernama Shawn Bolz dari Amerika. Shawn Bolz dari Amerika. Buku judulnya itu Malaikat Ekonomi Kerajaan Sorga. Malaikat Menteri Ekonomi Kerajaan Sorga. Lucu judulnya. Malaikat Menteri Ekonomi Kerajaan Sorga. Nah, dia cerita, Tuhan perlihatkan kepada dia penglihatan tentang bagaimana ayat ini bisa berjalan. Dia bilang, malaikat di tangannya itu ada kunci pengetahuan, ada kunci temuan-temuan, ada kunci kekayaan, ada kunci apa. Terlalu banyak kunci di tangan, lalu malaikat itu menjelajah untuk memberikan kunci ini siapa yang butuh pertolongan. Nah, dibilang ketika malaikat lewat, kalau seseorang entah dia percaya Tuhan atau tidak percaya, dia percaya Tuhan atau tidak percaya, lagi berlutut dan berteriak, Tuhan tolong saya butuh pengetahuan untuk mengerti sesuatu atau menemukan sesuatu. Dia bilang, lalu malaikat memberikan kunci itu kepada dia.
ketika malaikat memberikan kunci itu kepada orang yang lagi mencari itu, nah dia akan menjadi penemu. Di bidang pengetahuan dia bisa jadi penemu segala macam. Nah, ketika saya baca ini, saya nggak lanjut baca lagi, tapi saya ingat kembali kisah-kisah. Pada umur 8 tahun 6 bulan, Thomas Alva Edison masuk sekolah. Umur 6 tahun 8 bulan, ketika dia masuk sekolah, itu gurunya menyebut dia sebagai otak udang. Bukunya saya punya soalnya. Judul bukunya adalah Otak Udang. Nah, dia tidak bisa membaca segala macam, dia tendang sana tendang sini, jadi gurunya marah. Guru menulis surat kecil, lalu memberikan kepada dia, Thomas Alva Edison, dan bilang, bawa ke mamamu. Ketika sampai ke mamanya, dia bilang, Ma, ini saya dapat surat dari guru. Lalu guru membacanya. Mamanya membaca. Tahu apa artinya isinya? Thomas Alva Edison tidak pernah diberitahukan sampai mamanya meninggal, baru dia tahu isi buku itu adalah anakmu otak udang, tidak bisa diajar. Anakmu otak udang tidak bisa diajar. Tahu apa yang mamanya bilang? Mamanya bilang, nah, jadi mamanya baca bukunya, tulisan dibilang, nah, kata guru, kamu terlalu pintar sehingga guru tidak bisa mengajar kamu. Tulisan itu bunyinya, anak ini otak udang, tidak bisa diajar. Tapi mamanya bilang, nak, kamu terlalu pintar sampai guru tidak bisa mengajar kamu. Nah, mamanya itu dari gereja baptis. Nah, karena dari gereja baptis lah, mamanya bilang, mulai hari ini, mama yang akan ajar kamu, karena guru tidak bisa mengajar kamu, karena kamu terlalu pintar. Lalu apa yang dibuat oleh mamanya? Tiap pagi mamanya membaca Alkitab dan menumpahkan tangan di atas kepalanya. Jadi dari 6 tahun 8 bulan ini usianya, tiap pagi mamanya Thomas Alva Edison tumpangin tangan di atas kepalanya lalu membaca Alkitab. Itu sebabnya beberapa tahun kemudian dia bikin penelitian, itu namanya ruang bawah tanah. Di ruang bawah tanah ini dia bisa buat percobaan penelitian dan dia pernah berikan sebuah cairan kepada kakak kelasnya yang umur kelas 6 sekolahan dia. Kakak perempuan ini bukan kakak kelas perempuan ini minum cairan itu dan harus masuk rumah sakit karena cairan hasil ramuan Thomas Alva Edison berbahaya. Jadi kakak kelasnya itu masuk rumah sakit. Tapi hasilnya apa? Dia bikin penelitian sampai kira-kira 10.300 lebih temuan-temuan dia. Dan yang paling terkenal adalah lampu ini, bohlam. Lampu bohlam, lalu bagaimana kita bisa nonton televisi sekarang macam. Itu hasil temuan dari Thomas Alva Edison. Mengapa? Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan segenap kekuatannya kepada mereka yang sungguh-sungguh hati terhadap dia. Mamanya melihat tulisan guru, anak saya otak udang, bukankah Allah saya yang besar itu menciptakan otak? Nah, itu sebabnya kenapa mamanya tumpangin tangan di atas kepalanya dan baca Alkitab. Karena dia tahu bahwa Allah yang besar itu, dapat melimpahkan segenap kekuatannya kepada anaknya otak udang. Guru menyebut dia otak udang, tapi sekarang dunia tertolong oleh hasil temuan Thomas Alva Edison. Mengapa? Karena itu kehebatan. Hal yang sama untuk kita yang Coram Deo ini. Saya percaya kita yang Coram Deo ini, kita bisa datang kepada Tuhan yang ada sumber hikmat, yang ada sumber kekuatan, yang ada sumber pengetahuan, yang ada sumber daya kreasi dan segalanya. Amin. Dia sumber segalanya. Kalau secara manusia, yang seperti minggu-minggu lalu saya pernah cerita tentang Pak Mardi dan Ria, ketika saya duduk, lalu mereka masuk dari pintu berdua,
dalam hati bilang, ini mereka berdua yang catatan tadi pagi, ini, oh, saya lihat catatan, saya lihat mereka, lihat catatan, lihat mereka. Oh, ini berarti mereka berdua. Secara manusia berpikir, ah model begini, tetapi dalam hati mereka, Tuhan melihatnya. Lalu saya sampaikan pesan Tuhan. Apa jadinya sekarang? Karena catatan dulu itu, dan pesan Tuhan yang saya sampaikan buat mereka. Hari ini, ayat ini berkata, mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Tahu menjelajah? Atau melihat, searching, semut yang lewat pun bisa ketahuan. Nah maaf, saya ini orang hutan, yang kami hidup dari debu dan tanah. Jadi ranjang mau kotor, kursi mau kotor, saya nggak peduli karena kami dari lahirnya udah hidup dengan debu. Istri saya nggak bisa. Istri saya yang kelihatan bersih gini, dia bilang, oh sorry ada debu, oh sorry ada debu. Jadi kalau kita pulang dia lihat ranjang, dia bilang, saya ini ada debu. Saya bilang, kok yang lain-lain kamu nggak bisa lihat, cuma kamu lihat debu melulu ya. Kamu musuh nama debu ya. Apakah gara-gara dulu Adam dibuat dari debu, jadi kamu musuh nama debu ya. Ini ubin kelihatan terang, tapi bagi dia itu ada debu di situ. Nah, kenapa? Karena dia menyelidikinya sedemikian rupa sampai kelihatan bersih aja masih ada debunya. Jadi diketik, oh ini ada debu, ada debu. Saya bilang, aduh. Nah saya karena sudah terbiasa dari kecil, saya tidur di tanah yang berdebu. Karena dari masa kecil memang gitu. Saya bilang, saya nggak rasa sayang. Dia bilang, aduh, kenapa sih? Kamu yang debu gini tidur nggak rasa ya? Saya bilang, habis dari sononya memang saya begitu kok. Beda dengan dia. Dewi begitu selidiki, dilihat, oh ini ada debu, ini ada kotor, ini ada kotor. Nah itu caranya menyelidiki. Nah bukankah Allah kita, mata Tuhan menjelajah seluruh bumi? Artinya menyelidiki sedemikian rupa. Bukankah dalam minggu-minggu ini ada planet Mars menjadi sorotan yang saya suka liatin itu. Planet Mars lagi disorot karena pesawat robotnya Amerika punya udah turun di planet Mars dan kirim segalanya ke kita. Yang apakah di planet Mars bisa segala macam. Tapi jangan lupa sejak tanggal 2 sampai dengan tanggal 9 akan datang di bulan Maret. Itu bukan konjungsi tapi ada 4 planet berurutan. Ada Kleidos sini, lalu ada bumi sini, ada Mars sini, ada Jupiter sini, ada satu lagi di paling ujung. Nah itu setengah 7 malam, sebentar. Kalau cuaca terang silakan lihat ke arah barat matahari terbenam. Itu kelihatan gini, urutan. Nah saya lihat gini, saya bilang gini, mata Tuhan menjelajah seluruh bumi, tapi dia masih lihat juga di planet-planet segala macam peraturan itu. Dengarkan ini, alam raya di dalam kendali Tuhan, tapi dia juga masih menyelidiki apakah ada manusia yang mengandalkan dia. Apakah ada manusia yang bisa dia limpahkan segala kekuatan kepada dia. Itu sebabnya baru 2 bulan saya baru 2 buku di tahun 2021. Salah satunya adalah judulnya Bartimeus. Bartimeus doanya penuh mujizat. Lalu buku kedua judulnya Lot kami baru rasa. Itu adalah diskusi saya dengan Dewi. Karena saya dengan Dewi dari sini lewatin susahnya dan mogot ke Taman Ratu. Sementara dia nyetir, dia nangis. Oh, Tuhan, Tuhan. Saya bilang, kenapa saya nangis? Tuhan, kenapa orang cinta Tuhan? Kenapa orang yang benar-benar mengandalkan Tuhan? Kok sakit? Orang yang mencintai Tuhan sakit dan mati. Yang mengandalkan Tuhan bisnisnya hancur. Yang mengandalkan Tuhan segala macam. Tapi kenapa orang fasik? Tidak ada yang kena, sehat-sehat.
Kan ada COVID ini, kalau teroris kena COVID ya selamatlah, supaya lewat secepatnya. Daripada bikin susah, ada korupsi, ada segala macam. Kan COVID tidak bertemu ya. Kalau mereka kena COVID kan selesai, lebih aman. Nah, sementara Dewi nangis dan berdoa seperti ini, itu muncul pikiran saya ada 2 Petrus 2. Lalu saya baca ayat 7-9 buat Dewi. Bunyinya gini, nggak usah dibaca. Itu bunyinya adalah, Tuhan tahu menyelamatkan orang benar. Karena Lot tinggal di tengah-tengah orang Sodom yang harus melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya semua kefasikan dari mereka. Tersiksalah jiwa dari Lot. Saya bilang, Lot lebih menderita dari kita. Tiap hari loh dia melihat dan mendengar. Itu sebab jiwanya tersiksa. Kita baru seminggu lihat di televisi, kita udah tersiksa sampai nangis-nangis ya. Lalu kita bilang, oh, Lot itu jiwanya tersiksa karena tiap hari melihat dan mendengar. Kalau kita seminggu aja lihat aja kita udah panas hati ini. Akhirnya gara-gara itu kita bilang gini, oke, kalau gitu bikin judul gini, Lot, kami bawa rasa ya. Bagaimana menderitanya. Atau kasihan Lot ya, kami dulu mencap Anda salah, ternyata baru tahu Anda lebih menderita dari kami. Gara-gara itulah 4 hari lalu selesailah buku Lot. Judulnya Lot, kami bawa rasa. 13 bab, selesai. Nah, ketika menulis Lot itu, bagaimana caranya? Saya andalkan ayat ini. Maka Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan segala kekuatannya. Jadi yang melimpahkan kekuatannya, saya bisa cari hikmatnya. Mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan hikmatnya. Saya bilang, Tuhan, ini Lot. Bagaimana cara nulis Lot? Tuhan, tolong Tuhan, tolong Tuhan. Heran tahu, 13 bab selesai dalam waktu 2 minggu lebih. Karena ayat ini. Jadi artinya sekarang sudah 41 buku selesai. Ijazah SMP udah 41 buku. Ini bukan karang-karang, ini nyata ayat ini. Jadi saya mengorbankan apa yang saya alami. Ketika terjepit, ada sumber. Jangan andalkan manusia dan jangan lupa, ada 3. Jangan andalkan manusia, yang kedua jangan lupakan pertolongan Tuhan terjadi. Tapi apa yang harus kita buat? Jangan sampai kita dianggap bodoh karena kita tidak mengandalkan Tuhan. Jadi mari di dalam Quran Deo ini, di Quran Deo ini, ayat ini berkata, mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Itu kalau istri saya bisa tahu di mana debu, padahal istri saya masih pakai kacamata loh. Tuhan tidak perlu pakai kacamata. Amin. Tuhan tidak butuh kacamata. Istri saya masih pakai kacamata, jadi bisa lihat debunya di mana. Nah, sedangkan Tuhan tidak perlu kacamata. Itu artinya, kalau mata Tuhan menjelajah seluruh bumi dan melihat engkau di ruangan ini, atau yang ikut Quran Deo ini, atau yang sedang mengandalkan Tuhan, percayalah, Dia pasti bertindak. Contoh, Chandra Setiawan. Tuhan akan memakai Chandra Setiawan untuk kemuliaan namanya. Tuhan yang hidup yang milik Chandra Setiawan ada Tuhan yang dapat dipercayai. Tidak peduli masa lalu dan tidak peduli apa kata orang. Tapi kalau Tuhan berkenan kepada Anda, Dia pasti lakukan. Nah, di dalam hati saya ada tulisan Amos Dekker. Ini ada Amos Dekker. Nah, buat yang Amos Dekker, dengarkan ini. Tuhan yang berbicara lewat mulutmu dan lewat hidupmu, itu akan memakai engkau untuk berbicara kepada ribuan orang untuk kemuliaan namanya. Kalau ayam dipakai Tuhan untuk menegur Petrus, kalau keledai dipakai Tuhan untuk menegur Nabi Bileam, Amos, engkau bukan keledai dan bukan ayam. Itu artinya, kalau yang tidak mungkin saja Tuhan sanggup memakainya untuk memuliakan Dia, berarti Amos, Tuhan yang memilih Anda, yang mengurapi Anda, yang memperlengkapi Anda,
ada Tuhan yang dapat memakaimu untuk memberkati kota-kota, memberkati suku-suku bangsa, memberkati bangsa-bangsa, dan memberkati benua-benua. Itu sebabnya Tuhan memulai dengan Amos dan Tuhan akan selesaikan dengan sempurna apa yang telah Tuhan mulai. Dia Tuhan, dia hidup, dan dia pasti lakukan. Hal yang sama juga dengan Astrid Ong. Buat Astrid Ong, dengarkan ini. Tuhan lebih tahu apa yang kamu butuhkan daripada kamu tahu diri sendiri. Apa yang kamu butuh makan, yang kamu butuh pakai, yang kamu butuh. Tuhan lebih tahu kebutuhanmu. Itu sebabnya jangan takut, jangan bimbang, jangan ragu, karena dia sanggup. Kalau alam raya saja Tuhan bisa mengaturnya, mari andalkanlah Tuhan. Maka Tuhan akan buat hal-hal yang indah dalam hidupmu. Dan karena itu, di dalam janji ini, mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada orang sungguh hati terhadap Dia. Apakah Astrid Ong dapat dilihat oleh Tuhan bahwa engkau bersungguh hati terhadap Dia? Dia yang sama dapat melakukannya. Biarkan Dia yang sanggup melampaui apa yang sedang terjadi itu. Dia bertindak untuk melakukan sesuatu yang indah. Nah, itu sebabnya jika Tuhan pernah berbicara kepada hidup Anda, peganglah janji itu dan datang dengan ayat ini. Ingat kenapa saya sekarang udah 41 buku, sekarang lagi menyelesaikan buku kedua, buku ketiga tahun 2021. Ada 5 buku yang harus selesai dalam bulan ini. Bukan karena apa? Bukan. Ayat ini yang saya pakai. Dari mana mata Tuhan menjelajah seluruh bumi? Saya datang kepada Tuhan. Saya tinggal ingatkan, Tuhan, bukankah dulu Engkau berbicara melalui Pak Yakob Esra, bahwa di kepala saya ada kitab kuning yang terbuka, di kepala saya ada kitab kuning terbuka, bernyala-nyala, dan Engkau yang singkapkan kebenaran buat saya. Mana janji itu? Mana janji itu? Ketika saya datang kepada Tuhan, mana janji itu? Ternyata digenapi sekarang. Dari mana? Karena Tuhan. Contoh yang bulan Januari kemarin, Bartimeus. Saya tulis gini, Bartimeus, orang dari Yeriko yang terlupakan. Tetapi Tuhan memakai dia untuk buat hal indah. Selesai 1 buku, lumayan, 8 bab lah. Dari mana? Karena ayat ini. Mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan segala kekuatannya kepada orang-orang sungguh-sungguh hadir Dia. Itu sebabnya jangan pernah mengandalkan manusia, jangan pernah melupakan masalah pertolongan Tuhan di masa lalu, tapi mari carilah Tuhan karena matanya sedang menuju mengamat-amati hidup Anda. Dan kalau Dia mengamati hidup Anda, pertolongannya pasti datang. Tundukkan kepalamu, saya berdoa karena sudah lebih dari 15 menit. Sudah lebih dari 15 menit ya, saya mau berdoa. Tuhan, bukankah firman ini berkata, mata Tuhan menjelajah seluruh bumi, termasuk kami yang menonton Koram Deo ini, termasuk kami yang sedang mengikuti Koram Deo ini. Kami datang kepadamu karena janji bahwa Engkau akan melimpahkan kekuatan kepada mereka yang sungguh-sungguh hati terhadap Engkau. Engkau melimpahkan segenap urapan, Engkau melimpahkan segenap pengetahuan, Engkau melimpahkan segenap urapanmu, Engkau melimpahkan segenap anugerah, kemurahan, kasih karunia dan pengampunanmu. Limpahkanlah ya Tuhan buat mereka yang sedang membutuhkan saat ini. Di dalam nama Yesus, Engkau Allah yang hidup, yang berkuasa, Engkau yang berjanji, Engkau pasti genapi janjimu. Kami datang kepadamu karena janji ini, bahwa mata Tuhan menjelajah seluruh bumi, termasuk kami yang sedang menonton Koram Deo ini, untuk melimpahkan kekuatannya kepada kami yang sungguh-sungguh hadir kepada Engkau Tuhan. Ampuni kami karena kebodohan kami yang tidak mengandalkan Engkau Tuhan, yang mengandalkan yang terbatas, padahal Engkau tidak terbatas. Demi nama Yesus, kami datang kepadamu yang tidak terbatas itu. Kami haus, puaskanlah jiwa kami.
Puaskanlah kerinduan kami, supaya kami melihat kebesaran keajaiban-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Haleluya.